Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan satu topik yang akan membantu teman-teman dalam proses pembelajaran. Nah, materi tersebut yaitu masalah internal dan eksternal dalam proses pembelajaran. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8, yaitu dengan saya sendiri Radila Saputri Damani, Puji Sabrini, Nurwulan Maulidia, dan Yayang Setina Putri. Kami dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Malikus Saleh. Sebelum kita masuk pada materinya, kita harus tahu apa sih masalah belajar tersebut. Nah, masalah adalah suatu keadaan yang tidak diharapkan oleh kita sebagai penyimpangan kecil dalam bidang kehidupan yang kita alami. Permasalahan pun timbul akibat adanya berbagai faktor, yaitu faktor yang berasal dari kita sendiri yang biasa kita disebut dengan faktor internal dan faktor yang berasal dari luar atau faktor eksternal. Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Sabrini. Saya akan menjelaskan tentang masalah internal belajar. Masalah internal belajar adalah masalah-masalah yang timbul dari dalam diri peserta didik atau faktor-faktor internal yang menimbulkan permasalahan peserta didik dalam belajar. Contohnya, Naila adalah gadis cilik yang berusia 7 tahun. Akhir-akhir ini, prestasi Naila sangat menurun. Ketika ujian dilakukan dengan membagikan soal-soal ulangan kepada murid, hasil nilai ulangan Naila cukup bagus. Namun, ketika soal-soal ulangan dituliskan di papan tulis, Naila memiliki nilai ulangan yang cukup buruk. Oleh karena itu, peringkat Naila di kelas turun secara drastis, dari peringkat 5 menjadi peringkat 20. Dari kasus tersebut dapat dilihat, masalah yang ditekankan adalah kemampuan indera untuk menangkap rangsangan. Naila tampaknya mempunyai kesulitan dalam penglihatan ini. Terbukti dari berbedanya hasil prestasi yang dicapai antara ulangan harian yang soalnya ditulis di papan tulis dengan ulangan yang soalnya dicetak dan diberikan kepada setiap murid. Faktor internal yang dapat menyebabkan kesulitan belajar antara lain kemampuan intelektual, motivasi, kesehatan, sikap, dan minat. Faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari diri sendiri. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang masalah eksternal belajar. Masalah eksternal belajar adalah masalah-masalah yang timbul dari luar diri peserta didik atau faktor-faktor eksternal yang menimbulkan permasalahan peserta didik dalam belajar. Contohnya yaitu pada salah satu kasus ada seorang anak yang bernama Ida. Ia seorang gadis cilik yang duduk di kelas 4 SD. Ia termasuk salah seorang dari sejumlah anak di kelasnya yang belum dapat membaca dengan lancar. Setiap pelajaran membaca, ia menjadi ketakutan karena setiap membuka mulut ia ditertawakan oleh teman-temannya. Gurunya pun hanya membiarkan saja dan mengalihkan giliran kepada murid lainnya. Akibatnya, Ida selalu ketinggalan dari teman-temannya. Di rumah, Ida selalu dimarahi karena dalam membaca ia dikalahkan oleh Faisal, yaitu adiknya yang masih duduk di kelas 2 SD. Pada kasus tadi, tampaknya lebih banyak menekankan pada pengaruh lingkungan ketinggalan Ida dalam membaca. Lebih banyak disebabkan oleh rasa takut dan tertekan yang ditimbulkan oleh sikap lingkungan yang tidak mendorong Ida untuk belajar. Selanjutnya ialah kesimpulan dari materi ini. Masalah belajar adalah
suatu keadaan atau kondisi yang dialami oleh siswa sehingga dapat menghambat kelancaran proses belajarnya. Kondisi tertentu ini dapat berkenaan dengan keadaan dirinya, yaitu berupa kelemahan-kelemahan yang dimilikinya, dan dapat juga berkenaan dengan lingkungan yang tidak merugikan dan memberikan dampak buruk bagi dirinya. Masalah-masalah belajar ini tidak hanya dialami oleh siswa dengan kemampuan rendah atau biasa-biasa saja, akan tetapi juga dapat dialami oleh siswa dengan tingkat kecerdasan di atas rata-rata normal atau tinggi. Masalah-masalah belajar yang dihadapi siswa, misalnya siswa yang tidak mampu mencapai tujuan belajar atau hasil belajar sesuai dengan kepercayaan teman-teman seusianya yang ada dalam kelas yang sama. Siswa yang mengalami keterlambatan akademik, siswa yang secara nyata tidak dapat mencapai kemampuannya sendiri, siswa yang sangat lambat dalam belajar, siswa yang kekurangan motivasi dalam belajar, siswa yang bersikap dan memiliki kebiasaan buruk dalam belajar, siswa yang sering tidak mengikuti proses belajar mengajar di kelas, siswa yang mengalami penyimpangan perilaku atau kurangnya tata krama dalam hubungan intersosial. Faktor-faktor penyebab masalah belajar dapat berasal dari dalam diri siswa itu sendiri inter maupun di luar dari siswa tersebut eksternal. Sekian